Halo, selamat datang. Coba bayangkan deh, ada sebuah keluarga yang saking istimewanya, nama mereka diabadikan langsung dalam Al-Quran. Keren banget kan? Nah, hari ini kita akan bahas tuntas kisah luar biasa dari keluarga Imran. Nah, kita mulai dari dasarnya nih, langsung dari ayat ini. Coba perhatikan baik-baik. Allah langsung menyebut keluarga Imran disejajarkan dengan nama-nama besar seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, dan keluarga Nabi Ibrahim. Ini bukan sekedar pujian biasa loh, ini tuh semacam deklarasi dari langit yang menegaskan posisi super spesial mereka dalam sejarah. Oke, jadi ini dia gambaran besar pembahasan kita. Pertama, kita cari tahu kenapa mereka jadi keluarga pilihan. Terus, kita kenalan sama anggota keluarganya. Lanjut ke kisah super istimewa Maryam, lalu keajaiban kelahiran Isa, dan terakhir kita bakal ambil pelajaran-pelajaran penting dari mereka semua. Baik, kita masuk ke bagian pertama, keluarga pilihan. Jadi, kenapa sih mereka disebut keluarga pilihan? Salah satu buktinya yang paling jelas, dan ini luar biasa banget, adalah surah ketiga dalam Al-Quran itu dinamai berdasarkan nama mereka, Ali Imran atau keluarga Imran. Ini sebuah kehormatan yang, wow, jarang banget terjadi. Ini seakan jadi penanda kalau kisah mereka itu bukan cuma cerita masa lalu, tapi ada pelajaran yang sangat mendasar untuk kita semua. Ini artinya apa? Kisah mereka itu bukan sekedar catatan pinggir dalam sejarah, bukan footnote. Justru, kisah mereka jadi bagian inti dari wahyu itu sendiri. Seolah-olah kisah tentang iman, kesalehan, dan takdir ilahi mereka itu ditenun langsung ke dalam lembaran-lembaran suci Al-Quran. Oke, sekarang pertanyaannya, siapa aja sih orang-orang hebat di balik nama besar keluarga Imran ini? Yuk kita kenalan lebih dekat sama tokoh-tokoh kuncinya. Yang pertama, tentu saja sang kepala keluarga Imran. Beliau ini bukan sekedar ayah biasa. Beliau adalah seorang pemimpin yang soleh, yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel pada masanya. Bisa dibilang, beliaulah pilar utama, fondasi dari keluarga yang luar biasa ini. Lalu ada istrinya, Hana, seorang wanita yang luar biasa taat. Dan yang paling penting, doa dan nazarnya, wah, itu benar-benar mengubah arah sejarah. Ini jadi bukti nyata betapa dahsyatnya kekuatan iman seorang ibu. Nah, dari sini kita bisa lihat strukturnya. Ada Imran sebagai ayah dan Hana sebagai ibu. Dari mereka, lahirlah Maryam yang kelak menjadi ibu dari Nabi Isa. Tapi lihat deh, ada satu tokoh penting lagi, Zakaria. Beliau bukan cuma paman, tapi juga ditunjuk jadi wali dan pengasuh Maryam. Ini menarik banget, karena menunjukkan kalau Maryam itu sejak kecil sudah dipersiapkan dan dibesarkan dalam lingkungan kenabian yang sangat terjaga. Oke, sebentar. Kita luruskan dulu satu hal yang sering bikin bingung. Dalam sejarah, ada dua tokoh mulia yang namanya Imran. Yang satu adalah Amram, ayahnya Nabi Musa dan Harun yang hidup berabad-abad sebelumnya. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah Imran yang lain, yaitu ayahnya Maryam. Keduanya sama-sama dari garis keturunan yang mulia, tapi dari periode waktu yang berbeda ya. Nah, sekarang kita masuk ke jantung ceritanya. Karena bisa dibilang, seluruh kisah keistimewaan keluarga ini berpusat pada satu sosok yang luar biasa, Maryam. Perjalanan hidup Maryam itu bisa kita lihat dalam beberapa tahap penting ini. Semua berawal dari nazar ibunya, Hana, yang mendedikasikan anaknya untuk Tuhan bahkan sebelum lahir. Lalu, Maryam kecil pun diserahkan untuk berhikmat di Baitul Maqdis di bawah asuhan Nabi Zakaria. Dan puncaknya, ia dipilih langsung oleh Allah melebihi semua wanita di dunia karena kesucian dan ketaatannya. Dan ini fakta yang benar-benar bikin merinding. Coba pikirkan, dari sekian banyak tokoh yang disebutkan di dalam Al-Quran, Maryam adalah satu-satunya wanita yang namanya disebut secara eksplisit. Cuma dia. Ini adalah sebuah bentuk penghormatan yang luar biasa, yang menunjukkan betapa istimewanya posisi beliau dalam Islam. Kisah keluarga ini kemudian mencapai puncaknya pada sebuah peristiwa yang, jujur saja, benar-benar menentang semua hukum alam yang kita kenal. Sebuah momen yang menjadi bukti nyata kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. Yap, inilah dia. Maryam, seorang wanita perawan yang suci, melahirkan Nabi Isa, tanpa sentuhan seorang laki-laki pun. Ini adalah mujizat langsung dari Allah. Kelahiran ini bukan cuma keajaiban biasa. Ini adalah penegasan bahwa kuasa Tuhan itu melampaui logika dan hukum alam, dan menjadi puncak dari warisan agung keluarga Imran. Oke, setelah meniar kisah yang begitu dahsyat, pertanyaannya sekarang, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Yuk, kita rangkum beberapa hikmah penting yang tak lekang oleh waktu dari kisah mereka. Pertama, kita belajar soal kekuatan doa. Doa Hana yang tulus itu benar-benar dijawab.
Kedua, soal kemuliaan wanita. Kisah Maria menunjukkan kalau kesalehan dan iman bisa mengangkat derajat seorang wanita ke level tertinggi. Dan yang ketiga, tentu saja, kepastian akan mujizat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan Tuhan itu mutlak, tanpa batas, dan bisa terjadi kapan saja. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda untuk merenung sejenak. Dari semua pelajaran tadi, kekuatan doa, kemuliaan wanita, atau kepastian mujizat, kira-kira pelajaran mana dari kisah keluarga Imran ini yang paling kena atau paling relevan buat Anda hari ini? Coba direnungkan ya.